Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat hari guru kepada semua yang bergelar guru, dan kita juga bersyukur karena Tuhan masih memelihara saya dan saudara. Khususnya kita pada hari ini kita masih sehat oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita semua. Nah, saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan di sini. Saya akan bacakan firman Tuhan di sini, yaitu berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengambil satu tajuk firman Tuhan, yaitu berdiri teguh. Berdiri teguh ataupun teguh berdiri, ya. Nah, saudaraku, kita akan belajar 4 perkara bagaimana kita teguh berdiri ataupun berdiri teguh dalam Tuhan, ya. Namun sebelum sebelum kita belajar firman Tuhan ataupun mendengar khotbah yang lebih lanjut, saya ingin memberikan satu cerita sedikit tentang bagaimana sikap seorang tentara yang lebih kurang beberapa tahun yang lalu ada berlaku satu perbarisan semasa sambutan sempena hari kemerdekaan pada masa itu. Seorang tentara yang berpakaian lengkap dengan baju yang berwarna putih, saudaraku, pada masa itu dia sedang berdiri, dan sewaktu berbaris dan membuat yang berbarisan itu, saudaraku, tiba-tiba dia tertusuk dengan benda tajam yang ada di ujung senapangnya itu, dan dadanya tertusuk, dan lalu dia tercedera dan darah pun keluar daripada badannya pada masa itu. Nah, di dalam waktu yang panas itu, saudaraku, dia terpaksa bertahan dalam beberapa jangka masa lebih kurang dalam 1 jam lebih dia berdiri itu, saudaraku, untuk bertahan. Karena pada masa itu Agung dan juga beberapa jenderal dan menteri pertahanan pun melalui perbarisan itu. Dia tidak memperdulikan sewaktu itu dia cedera, dia tetap berdiri dengan disiplin dan semangat, saudaraku. Dia dapat bertahan sehingga acara itu selesai. Ini adalah salah satu disiplin yang sangat tinggi. Nah, saudaraku, kita akan belajar bagaimana kita berdiri teguh dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, 4 perkara. Nah, yang pertama, saudaraku, yaitu senantiasa berjaga-jaga. Dalam ayat di sini berkata, ya, Paulus mengatakan di sini bahwa berjaga-jagalah. Mengapa Paulus mengatakan berjaga-jagalah, saudaraku? Nah, dalam teks ini sebenarnya Paulus sudah mengutus ataupun dia ada merancang untuk mengutus Timotius untuk datang melawat jemaat di Korintus, untuk mengadakan pergembalaan di jemaat Korintus pada masa itu. Karena jemaat Korintus pada masa itu mengalami banyak masalah. Di situ terdapat pengajar-pengajar sesat, ada juga orang-orang yang coba untuk mengganggu pelayanan Paulus. Malah ada juga pemimpin-pemimpin pada masa itu yang sudah sombong secara rohani, yang coba melawan ajaran Paulus. Dan yang bahayanya, saudaraku, para pengajar-pengajar pada masa itu, mereka berusaha untuk menarik orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus supaya mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Tambahan lagi, pada masa itu ada satu ajaran yang sangat-sangat populer pada masa itu yang disebut sebagai ajaran dualisme. Ini adalah salah satu pelajaran yang dipelajari oleh bangsa-bangsa Yunani pada masa itu. Dan ajaran-ajaran itu mereka sangat-sangat dilatih, bukan saja untuk mempercayai tentang ajaran-ajaran dualisme itu, tetapi mereka juga diajar bagaimana mereka berdebat ataupun berdialog dengan yang lain. Ini adalah salah satu yang sangat-sangat mencabar bagi Paulus pada masa itu. Jadi di sini Paulus mengatakan supaya berjaga-jaga, sebab kalau tidak
mereka akan berhadapan dengan bahaya. Ini sangat bahaya secara rohani, karena jika dibiarkan pengajar saat itu, mereka akan menarik mereka, seperti yang saya katakan tadi, menarik orang-orang yang sudah percaya untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi ini salah satu yang diperingatkan oleh Paulus, supaya jemaat yang sudah percaya pada Yesus pada masa itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap musuh yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi sebenarnya mereka itu adalah musuh-musuh Injil Kristus. Jadi ini satu yang sangat-sangat perlu diwaspadai oleh jemaat pada masa itu. Nah, pada masa ini juga saudaraku, kita pun berhadapan dengan hal yang sama. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mengaku sebagai seorang Kristen. Malah ada aliran-aliran yang tertentu yang juga mengaku sebagai gereja, menafikan ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu contohnya saya mengambil daripada gereja Saksi Jehova. Mereka ini mengatakan bahwa mereka percaya kepada Alkitab. Mereka juga percaya Yesus, tetapi percaya Yesus itu bukan percaya seperti kita yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak. Mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang sempurna, Adam yang sempurna, dan menjadi seorang pribadi yang boleh dicontohi untuk moral-moral yang baik, yang tinggi. Tapi sebaliknya mereka tidak menerima ketuhanan Yesus Kristus, menolak Yesus sebagai Tuhan. Bukankah ini perkara yang bahaya, saudaraku? Gereja-gereja Mormon juga mempunyai ajaran-ajaran yang menyimpang sekali, yang sangat-sangat jauh, saudaraku. Jadi ini hal-hal yang sangat bahaya, ya. Jadi apapun golongan-golongan tertentu yang menolak ketuhanan Tuhan Yesus Kristus itu perlu diwaspadai. Jika itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, kita perlu waspada terhadap ini. Oleh sebab itu, jika kita ragu-ragu tentang suatu perkara yang kita tidak pasti, rujuklah kepada hamba-hamba Tuhan ataupun ahli-ahli teologi yang benar-benar mempunyai pengetahuan yang dalam Alkitab. Jangan malu untuk bertanya hal ini, saudaraku. Sebab penyesat berusaha untuk menyesatkan. Nah, ini kita perlu waspadai. Yang kedua, saudaraku, yaitu senantiasa meneguhkan iman. Ayat B. Paulus mengatakan di sini yaitu berdirilah teguh dalam iman. Mengapa Paulus mengatakan berdirilah teguh dalam iman? Apa iman yang Paulus katakan di sini? Iman yang Paulus katakan di sini adalah iman di dalam Yesus. Iman kita adalah terarah kepada Tuhan Yesus. Itu barulah iman yang sempurna. Kalau kita mengingat di dalam Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa iman itu merujuk kepada sesuatu yang kita tidak lihat dan sesuatu yang kita harapkan, saudara. Siapa itu? Tuhan. Jadi perkara semua ini tidak dapat kita memahaminya berdasarkan akal pikiran kita secara logik. Ini memerlukan iman, saudaraku. Yesus Kristus pun harus dipercayai bukan dengan logik akal kita, tetapi dengan iman dalam hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengatakan bahwa aku akan meletakkan gerejaku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Nah, saudaraku, iman kita harus diletakkan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu harus menjadi fondasi tentang iman kita. Kepercayaan kita tentang Yesus adalah anak Allah dan Tuhan harus didasarkan di dalam firman Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa akulah Tuhan. Jadi saudaraku, ini menjadi salah satu hal yang paling penting kita harus teguhkan kita. Kita mesti meneguhkan iman kita. Apapun keadaan, kita mesti percaya bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Itu yang perlu kita teguhkan. Yang ketiga, saudaraku, yaitu senantiasa bersikap tegas dan berani. Ayat C ini Paulus mengambil contoh menjadilah seperti seorang laki-laki. Mengapa Paulus menggunakan laki-laki dan tidak menggunakan perempuan? Nah, saudaraku, sekali lagi di sini kita tidak mengatakan ataupun merendahkan martabat wanita, tidak. Dalam konteks ini Paulus tidak mengatakan bahwa martabat perempuan itu rendah, tidak. Dia menggunakan prinsip bahwa lelaki mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Oleh sebab itu Paulus menggunakan lelaki sebagai contoh, karena lelaki adalah seorang yang kuat, seorang yang berani dan tegas dalam
mengambil keputusan pun lelaki mempunyai kelebihan yang tertentu, saudaraku. Oleh sebab itu Paulus mengambil contoh ini. Nah, dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa di dalam hal kebenaran kita perlu mempertahankan itu dengan tegas. Hal-hal yang benar kita harus mengambil satu pendirian yang berani dan bersikap tegas. Yang benar kita harus katakan benar. Sedangkan perkara-perkara yang salah, dalam hal ini kita tidak boleh kompromi. Kita harus mengatakan bahwa salah tetap salah. Kita tidak mengatakan bahwa yang putih hitam, kemudian yang hitam kita mengatakan boleh diputihkan, saudaraku. Saudaraku, tidak. Dalam hal dosa, dosa tetap dosa, dan kebenaran tetap kebenaran. Oleh sebab itu, dalam hal ini khususnya dalam iman kita perlu berdiri teguh dalam hal ini, mengambil pendirian yang cukup teguh. Sebagai seorang anak Tuhan, kita perlu bersikap tegas. Jangan takut dalam hal ini, saudaraku. Semakin kita bersikap tegas dalam kebenaran, kita mempunyai disiplin yang tinggi untuk mentaati firman Tuhan dengan lebih tinggi, saudaraku. Bersikap berani, saudaraku, itu akan membuatkan kita lebih teguh. Dan itu akan menolong kita untuk berdiri teguh di dalam apapun yang kita akan hadapi. Terutama apabila ada ujian-ujian tertentu yang akan melanda kita, ataupun cobaan-cobaan yang akan melanda kita, saudara. Di dalam itu kita harus berani berkata tidak kepada perkara yang tidak, dan ya kepada perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Yang keempat dan terakhir, saudaraku, yaitu senantiasa kuat dalam Kristus. Ayat yang kita perhatikan di sini, dan tetap kuat. Nah, saudaraku, dalam hal ini, bagian ini adalah sebagai pelengkap daripada perkara yang ketiga, daripada seorang lelaki yang kuat dan berani dan tegas, saudaraku. Kekuatan sangat diperlukan. Nah, Paulus dalam hal ini mengerti sekali bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Dia tahu bahwa pada masa itu jemaat Korintus menghadapi ujian yang sangat berat, khususnya pencobaan-pencobaan daripada musuh-musuh Kristus, musuh-musuh Injil, dan yang memperdayakan mereka. Nah, saudaraku, dalam konteks pada masa itu tidak sama dengan konteks kita pada masa kini. Namun, saudaraku, nasihat ini tetap berguna kepada kita. Firman Tuhan ini tetap berguna kepada kita. Kita tetap memerlukan kekuatan. Dan kekuatan itu, saudaraku, kita tidak boleh dapat daripada kekuatan kita secara manusia. Kita hanya peroleh kekuatan itu, saudaraku, dalam Yesus Kristus. Yesuslah menjadi dasar kita. Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah di dalam Injil Matius, Yesus pernah berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepada kamu. Dan pikulah kuk yang kuberikan, karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebananku pun." Yesus mengatakan boleh kita pikul, saudaraku. Jadi, saudaraku, Tuhan mengerti bahwa kita akan berhadapan dengan ujian dan ujian yang kita akan hadapi, saudaraku. Saya percaya dalam kondisi pada masa ini ataupun situasi yang kita hadapi pada masa ini pun juga sangat mencabar iman kita. Lebih-lebih lagi dengan kita ini yang senantiasa sudah terbiasa untuk bersekutu dalam gereja, dan tiba-tiba kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Ujian, mungkin dalam ekonomi kita, mungkin masalah-masalah yang tertentu yang datang dengan kita. Sehingga kan kita secara perlahan-lahan kekuatan iman kita sudah tidak kuat, dan kita mulai goyah, saudaraku. Kita tidak dapat berdiri lagi sebagai seorang anak Tuhan yang cukup kuat. Saudaraku, jika itu berlaku, saudaraku, kita jangan berlenga-lenga. Kita harus datang segera kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan seperti burung raja wali. Saya pikir itu sudah saya khotbahkan dalam khotbah-khotbah saya yang lalu. Oleh itu, saudaraku, hal ini perlu kita kembali kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar tentang 4 perkara pada malam ini. Bagaimana kita tetap berdiri teguh dalam keadaan apapun. Yang pertama, senantiasa berjaga-jaga.
Yang kedua, senantiasa meneguhkan iman kita. Yakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kita. Ketiga, bersikap tegas dan berani. Dan yang keempat, senantiasa kuat dalam Kristus. Saudaraku, jika pada malam ini, jika pada pagi hari ini, engkau dalam keadaan yang lemah, yang mungkin sudah goyah, lutut kita secara rohani sudah mudah goyah, saudaraku, bangkitlah pada pagi hari ini. Kuatlah dalam Tuhan. Berdirilah dan katakanlah, Tuhan, saya memerlukan Engkau. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, khususnya dapat mengatasi dengan apapun cabaran yang kita hadapi. Karena saya percaya Yesus meneguhkan kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Teguhkan dan kuatkan hati kami, supaya kami senantiasa kuat dan terus setia mengikuti Engkau dalam keadaan apapun. Kami dapat berdiri teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.